rasa geram dan marah. Seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Saipul Jamil ketika mengetahui psikolog Lita Gading menyebut dirinya sebagai pedofil. Merasa dirugikan, Saipul Jamil pun memberikan surat somasi kepada psikolog Lita Gading. Tak direspon oleh psikolog Lita Gading hingga akhirnya Saipul Jamil melaporkan psikolog Lita Gading ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Menurut Farhad Abbas sebagai kuasa hukum dari Saipul Jamil, psikolog Lita Gading tidak memiliki kapasitas untuk menilai Saipul Jamil. Kita ke kepolisian membuat laporan polisi atas sikap-sikap daripada orang-orang yang soal kesiangan, membela dan membelakan siapa yang dibela saya nggak ngerti. Akhirnya saya mengumpul sudah somasi orang-orang ini, ada beberapa termasuk Ernest itu kita akan somasi, terus Miftah juga kita somasi, Lita Gading udah selesai somasinya. Kemudian Lita Gading ini tidak punya kapasitas menilai Saipul Jamil karena Saipul Jamil sudah dipidana dan telah menjalani masa lapas itu sudah selesai. Dan dia sekarang sudah sebagai orang normal kembali. Kemudian kita sudah ketemu dengan KPI, tidak ada larangan. Jadi Saipul bebas untuk Alhamdulillah berkarya, berekspresi, kemudian menikmati demokrasi di Indonesia. Jadi kita anggap laporan ini merupakan satu proses pembelajaran ya. Ya biarkan bukan kita yang hajar atau gebuk dia, tapi hukum yang dia berhadapan dengan hukum. Jadi proses ini harus dirasakan supaya mereka nanti menyesal, kemudian menangis termehek-mehek. Kalau KPI udah minta maaf dan ibaratnya sudah bertobat lah, karena sikap dia mereka yang lama ini kan membuat kita jadi nggak nyaman, membuat monitor nih TV-TV nggak ada yang masukin kan gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Orang tidak bisa dihukum berkali-kali, jadi orang yang memberi komentar Saipul nggak bisa masuk TV adalah orang yang tidak mengerti hukum. Pasalnya itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik ya, pasal 223, terus penghasutan pasal 28, ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kalau untuk somasi sendiri, Ernest dan Ruth itu sudah datang ke juga nggak? Oh, kalau saya lihat si Gading ini masih membabi buta dia sekarang. Dia malah menyerang-nyerang aja gitu. Berani nyebut nama kita. Dia nyebut pengacara gitu. Dia nggak mau sebut Farhad Abbas. Jadi kita anggap aja anjing menggonggong kabila berlalu. Kita anggap dia lagi panik, dia lagi galau dan dia lagi berpikir bahwa uang gue masuk gitu. Harusnya kan memberi masukan, ini pengen dimasukin seperti itu. Harusnya kan seorang intelektual itu kan harusnya membuat celah dapat dipidana. Komen-komen di akun YouTube pribadinya itu membuat celah dia bisa dilaporin. Harusnya jangan. Kalaupun seorang pasien dia jaga rahasia, kalau orang lain ya jangan. Sekarang kalau ada orang gila terus gara-gara kita terus orang itu gila, jangan ditemani, hati-hati dengan dia. Boleh saja, tapi kan lihat dulu. Kalau orang tidak keberatan ya nggak ada masalah. Kalau orang keberatan kan dan diingatkan kalau dia menganggap semua tidak ada masalah. turunkanlah prajuritmu yang menolong hambamu yang pada saat sekarang ini. Tiba-tiba beliau sama Bu Elsa itu menghubungi pihak kami melalui Indah. Saya udah tahu berita gini, udah sini duduk bareng, coba cerita. Saya udah ceritakan sama beliau. Alhamdulillah beliau dengan tulus ikhlas, tanpa bayaran speser pun beliau bantu saya. Makasih Bang Farhad. Bener, pokoknya keren dah gitu. Maksudnya emang bener-bener ini yang saya mau gitu. Maksudnya nggak usah takut gitu. Kita menyampaikan apa yang memang sebenarnya kita sampaikan gitu. Saya ini memang lagi ibaratnya lagi dikatain yang sesuai dengan tidak sesuai dengan yang dikatain gitu. Kalau mungkin itu saya dikatain saya pembunuh, emang saya pedofil,
silakan saya katakan pedofil nggak apa-apa, saya nggak marah. Ini bukan, saya bukan pedofil, saya bukan predator. Saya dibilangin 2 kata itu aja tuh yang bikin saya merasa difitnah gitu. Ya, sekarang kalau seorang dokter aja punya kode etik, dewan etik apa? Dewan etik. Kalau misalnya dia proses juga, proses apa? Kesalahan itu kan tidak berarti harus setiap diagnosa pasien disampaikan di muka umum. Boleh. Apakah kalau pasiennya gila, dia bilang gila, nggak mungkin. Nanti kan dia menghina orang, walaupun dia orang betul gila sekalipun tidak boleh menghina orang gila. Apalagi Bang Ipul tidak pedofil, tidak predator, sudah menjalan. Bagi Saipul Jamil, kata predator dan pedofil yang ditujukan kepadanya oleh sebagian segelintir orang terasa sangat menyakitkan. Menurut Saipul Jamil, berdasarkan pendapat dari para ahli, dirinya bukanlah seorang predator dan pedofil. Sehingga, bagi siapapun yang terus menyebutnya sebagai seorang predator dan pedofil, dapat dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum. Jadi, please, saya berharap diciptakan oleh Allah tuh bisa serba bisa gitu. Tapi terus terang, apa yang disarankan sama teman-teman netizen nih, yang pada julid-julid ya. Tapi saya nggak pernah marah sama netizen, demi Allah. Nggak pernah saya ngelaporin netizen. Kayak artis-artis lain, nggak pernah. Saya menganggap netizen ini adalah bagian dari korban statement orang-orang pembesar. Akhirnya mereka jadi ikut terprovokasi gitu. Makanya saya nggak pernah ngelaporin netizen, nggak pernah saya. Dari dulu, saya dikatain ini, nggak pernah saya bilang ini, mereka hanya korban. Makanya yang saya ambil adalah orang-orang pembesar ini gitu loh. Tolong kalau memang lu ngatain gua pedofil atau predator, tolong dibuktikan secara data. Dan lu tanya sama ahli yang bisa menjelaskan bahwa dia itu adalah pedofil atau bukan, itu ahli forensik, psikolog. Nah nanti bisa dapat keterangan, Bang Ipul termasuk pedofil gak? Artinya kalau Bang Ipul bukan termasuk pedofil, aku dibilang pedofil, artinya udah fitnah dong. Dan fitnah itu ada hukumannya. Pencemaran nama baik, ya kan? Dia sudah menyebarkan berita-berita yang tidak baik, predator. Silakan ditanya sama ahlinya. Ini ahlinya juga udah berkomentar bahwa saya bukan pedofil dan saya bukan predator. Gitu. Jadi ini nih 2 kalimat ini yang mengganggu di perusahaan pertelevisian. Gitu. Kalau ini semua udah clear, insya Allah lah. Lambat laun saya bisa lagi bergabung lagi dengan mereka-mereka. Gitu. Makanya saya berharap dengan adanya klarifikasi ini jadi muter-muter lagi ya. Oh ya udah, mudah-mudahan clear, selesai, udah nggak ada lagi orang-orang yang ngatain saya macam-macam gitu. Pokoknya ya saya berharap di tahun 2022 ini 2021 ini kan udah mau selesai. Ya, iyalah sudahlah, kita move on gitu kan. Kami juga berdua udah move on gitu. Jangan ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini terus ngipas-ngipas lagi, dan saya berharap penonton Indonesia itu semua cerdas-cerdas lagi lah, cerdas-cerdas. Saya yakin penonton Indonesia semua cerdas-cerdas. Jangan gampang terkipas-kipas. Kalau mau mendengar berita, jangan hanya mendengar berita dari satu berita, cari beberapa sumber. Gitu loh, tentang kebenaran suatu berita itu gitu. Jangan gampang terprovokasi. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti awal sudah tidak ada lagi fitnah-fitnah terhadap diri saya, dan saya bisa kembali lagi berkarir lagi gitu, dan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Iya. Tadi udah saya ungkapkan bahwa ya itu artinya saya masih diuji lagi sama Allah. Putus asa nggak nih gitu. Tapi nyatanya alhamdulillah saya dengan diberikan kekuatan oleh orang-orang yang baik untuk tetap semangat. Terus aja kita klarifikasi gitu. Jangan sampai ada berita buruk tapi saya nggak dapat klarifikasi, saya bingung, saya mau klarifikasinya lewat mana gitu. Makanya alhamdulillah saya bersyukur untuk keluarga besar Indigo, terima kasih sudah memberikan sebuah media yang saya bisa mengungkapkan perasaan saya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mudah-mudahan dengan ada pemberitaan seperti ini semuanya clear dan saya bisa kembali lagi di pekerjaan saya. Kan ada yang bilang begini, ya udah Bang Ipul
usaha yang lain aja gitu. Orang saya usaha lain kagak bisa. Saya bisanya cuma nyanyi, ngelawak, nge-host. Kalau saya jadi tukang cukur, kalau memang saya bisa nyukur, saya pengen buka tukang cukur. Beneran. Orang cita-cita saya dulu pengen punya barbershop. Gitu. Atau saya jadi apalah, jadi sales, nggak cocok saya jadi sales. Saya tetap lagi ujung-ujungnya disuruh nyanyi. Kayak tadi saya ke kafe sama Bang Farhad. Ada ada perkumpulan dari Persatuan Dance Indonesia. Mentok-mentoknya disuruh nyanyi. Bagi Saipul Jamil sama sekali tidak ada niatan untuk melaporkan seseorang ke depan hukum karena dirinya sudah merasakan pahit dan pedihnya tinggal di dalam penjara. Namun, menurut Saipul Jamil, pernyataan yang dilontarkan oleh psikolog Lita Gading sudah sangat menyakiti hatinya dan dianggap telah keterlaluan. Berikut inilah rasa kekecewaan terdalam dari Saipul Jamil terhadap psikolog Lita Gading. Ya pokoknya, ya makanya harapan saya ya udah, saya bismillah lah. Mudah-mudahan semuanya kembali normal lagi, tidak ada iri dengki lagi, bersih hati lagi. Sebenarnya saya juga malas juga ngelaporin orang. Lillahi ta'ala, saya nggak mau saya tuh ada orang bisa merasakan masuk penjara kayak saya tuh nggak mau sebenarnya. Cuman ini udah keterlaluan gitu. Iya, jadi mohon maaf banget. Jadi biar maksudnya kita udah ngajakin untuk saling islah, musyawarah. Nggak mau diajak musyawarah gitu. Kita pertama gitu dong. Kita kalau ada masalah sama orang, duduk bareng dulu yuk. Gitu, udah dikasih waktu duduk bareng dulu, malah jawabannya nyeleneh. Gitu kan, artinya pertama dia tidak menghormati hukum. Karena saya sudah dihukum pengadilan. Dan dia tidak menghormati hak asasi manusia. Dan dia tidak sadar dengan profesinya dia. Gitu kan? Dan dia adalah orang yang terpandang. Kalau orang terpandang kan harusnya kepada orang yang mantan seperti saya nih, ya mantan narapidana, harusnya dikasih wejangan yang baik. Bukannya dihina gitu kan. Gitu, makanya saya sedih banget kok orang terpandang kok seperti itu gitu kan. Harusnya Mas Saipul yuk duduk yuk saya kasih mungkin saya kasih ilmu gini-gini. Oh saya dengan senang hati gitu, bukannya dengan cara menghina, ngata-ngatain. Kalaupun memang dia benar-benar pedofil pun nggak boleh dikatakan kamu pedofil gini, nggak boleh. Karena yang berhak menghukum itu adalah hakim. Gitu kan, negara kita negara hukum gitu. Jadi nggak boleh semena-mena ngatain orang juga gitu di depan umum. Apalagi ini disebar di medsos, orang banyak, bukan di ranah pribadinya dia gitu. Jadi ini masukan juga lah buat kita semua dan buat saya pribadi. Kalau kita benci sama orang, cukuplah kita utarakan secara pribadi, jangan diumbar. Kalau diumbar kan jatuhnya udah ranah publik, kan ada hukumannya. Seperti itu. Saya meluruskan menyangkut larangan dari KPI bahwa Bang Ipul ini nggak boleh tayang di mana-mana, itu tidak benar. Tim kami sudah ketemu dengan KPI dan KPI sudah minta maaf dan bertobat. Dan pembicaraan yang sepihak antara wakil ketua KPI itu hanya sepihak saja. Siapapun yang sudah dihukum menjalani itu tidak boleh dilarang masuk televisi. Ya, dan siapapun yang menghujat dan mengatasnamakan menyebut KPI yang melarang segala macam dapat dilaporkan pidana. Kemudian hari ini kita membuat laporan pidana buat Lita Gading. Dari hari Jumat kemarin, hanya ada beberapa bukti yang harus kita sampaikan. Bukti itu tidak terlalu prinsip karena polisi hanya menanyakan mana putusan pengadilannya. Dan ternyata putusan pengadilannya sudah ada